teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama terkait taggingnya yang ada di APBDes saat kita mengupload di aplikasi Monef Dana Desa. Bersama kita nanti akan dipandu oleh pemantik kita yang luar biasa, salah satu leader dari SDGs Desa. Beliau adalah TPP dari Kecamatan Baturaden, Kang Imanuddin ST. Baik, sebelum nanti Kang Iman menyampaikan keterkaitan dengan taggingnya yang ada di APBDes yang kita upload di aplikasi Monef Dana Desa, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita sudah memasuki Ramadan ke-9. Jadi alhamdulillah diberi kelancaran sampai hari ini. Dan untuk Sambel Desa ini adalah hari pertama di bulan Ramadan. Mohon maaf karena ada beberapa hal yang memang kami belum bisa mengisi materi untuk belajar bersama di forum Sambel Desa. Tapi untuk selanjutnya kita akan konsisten, kita akan buka forum ini untuk kita melakukan belajar bersama keterkaitan dengan desa. Baik, teman-teman, saat ini 31 Maret adalah hari terakhir kita untuk mengumpulkan laporan bulanan. Jadi hasil laporan yang kita kerjakan selama 1 bulan itu seharusnya per hari ini itu sudah kita upload di daily report pendamping. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini DRP belum bisa digunakan. Karena mungkin jaringannya yang terlalu banyak pengguna akhirnya tidak bisa kita gunakan aplikasinya. Kemudian yang perlu dipahami teman-teman, nanti jika sudah bisa kita mengakses DRP, maka teman-teman harus menyiapkan laporan kunjungan lapangan. Jadi upload di kegiatan terakhir di hari ini terkait dengan laporan kunjungan lapangan yang sesuai dengan keputusan Kepala BPSDM nomor 43 tahun 2023 tentang SOP pelaporan TPT. Kita sudah belajar bersama keterkaitan dengan penyusunan laporan kunjungan lapangan sesuai dengan keputusan BPSDM, tapi sekali lagi ada memo internal di masing-masing provinsi, monggo disesuaikan dengan provinsi masing-masing. Jadi ada beberapa teman kita yang sudah mengacu pada keputusan BPSDM, tapi masih ada juga yang tidak sama. Tapi apapun itu kita menyesuaikan dengan provinsi masing-masing. Kemudian selanjutnya teman-teman keterkaitan dengan aplikasi yang memang sampai saat ini ada kendala. Ini perlu dievaluasi untuk kedepannya agar nanti di bulan-bulan selanjutnya di akhir bulan tidak terjadi hal yang seperti ini. Baik, itu adalah informasi awal untuk teman-teman yang saat ini sedang menunggu DRP yang belum bisa diakses, tapi semoga nanti bisa diakses karena memang ini bukan kesalahan kita, ini adalah kesalahan sistemnya aplikasi. Semoga segera bisa diakses kembali dan teman-teman bisa mengupload kegiatan laporan kunjungan lapangan. Baik, kita sapa dulu Kang Iman yang sudah setia bersama kita di sini. Kang Iman, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Nggak terasa ternyata udah hari ke-9 ya. Hari ke-9, iya. Jadi alhamdulillah kita tinggal 21 hari lagi. Jadi nanti teman-teman yang kelunting di minggu depan itu ya dihemat-hemat sampai kita nanti menjelang Lebaran. Kang Iman, topik sore hari ini sangat dinanti-nanti oleh teman-teman. Karena apa? Karena memang alur tahapan saat ini kita harus istilahnya mengupload APBDes 2023 dalam Monef Dana Desa. Nah, salah satu kendala yang dihadapi teman-teman adalah ketika template yang diunduh dari Monef DD kemudian disesuaikan dengan APBDes. Nah, kita bingung untuk memasukkan taggingnya. Kita takut nanti ada kesalahan sehingga tagging ini kan sangat merupakan goalnya nanti dari prioritas penggunaan dana desa maupun secara global APBDes. Jadi mari kita bersama-sama belajar bersama keterkaitan dengan tagging yang ada di APBDes. Sudah siap, Kang? Ya, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bertemu kembali dengan seluruh kerabat desa, dan pada sore hari ini izinkan saya berbagi bagaimana
sebuah kegiatan belanja itu kita menandai. Tagging itu kan menandai sesuatu, kalau sudah ditandai itu akan lebih mudah gitu ya. Dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa ini adalah sebuah tantangan. Kita suruh menjawab, dan jawaban itu tentunya tidak boleh kita kuasai sendiri gitu. Kuncinya adalah kita harus koordinasi dengan pemerintah desa. Apalagi ini kaitannya dengan tagging menandai. Kalau desa A gitu ya, kegiatan ini masuknya di sampai detik sekian. Desa harus tahu, harus paham, sehingga kita nantinya akan persis mengetahui itu ada 8 tipe desa. Di dalam situ ada 8 tipe desa. Jadi nanti kita akan sebetulnya kan kita akan dibawa ke arah sana. Nah, kita ketahui seperti desa tipe yang pertama itu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Apa sih yang harus kita lakukan? Bukan ujuk-ujuk nanti yang dicapai kedua itu mencapai hampir 100%. Tidak seperti itu, tetapi di dalamnya ada sebuah perlakuan khusus, tindakan-tindakan yang bisa menyelesaikan atau mencapai itu. Sehingga itu kan saya Mbak Tes untuk share screen. Oke. Materinya Kang Iman keren loh, ini sudah saya lihat dari sini nih. Oke. Terima kasih Mbak Tias. Ini adalah saya berbiar gitu ya, bahwa senang itu kalau Pak Gaban itu siapa yang berani menjawab sebuah tantangan, itu adalah sebuah sesuatu yang akan kepada akhirnya. Dan saya ingin menjawab itu semua karena apapun inilah resiko kita bersama. Tagging pendapatan dan belanja desa tahun 2023. Ini adalah sebagai ilustrasi saja covernya. Kalau yang melihat seperti ini ada di daerah saya nih Mbak Tia. Ini tagging itu ya. Tagging itu ya label atau penanda tadi yang saya sampaikan. Jadi kita mudahkan kalau apa sih, kita sering mendengar geotagging, tapi kita nggak ngerti ya kayak apa sih tagging gitu kan. Ternyata ya pemahaman seperti itu harus kita mulai mengerti dan bagaimana teknisnya gitu. Seperti halnya kita ketahui tadi disinggung oleh Mbak Tes di awal, kita selalu melaporkan kunjungan lapangan yang ada geotaggingnya. Artinya itu foto kunjungan lapangan kita itu ada tanda yang diinginkan oleh beliau BPSDM khususnya adalah kita itu berada di tempat itu pada ada sesuatu yang menandai kita ada di situ. Oh berarti harus ada tempat gitu, jam, hari, terus tanggal gitu, terus tempatnya, sudut lintang ataupun hal yang lain gitu ya. Terus dengan tagging di APBD seperti ini, nah apa yang harus disiapkan? Kita harus tahu gitu. Dulu pernah kita bareng-bareng ya Mbak Tias katanya dengan bagaimana kita memasukkan APBD di dalam Monev Dana Desa. Nah di sini kita harus mulai paham alat-alat kerja kita, baik secara manual ataupun secara sistem atau engine gitu ya. Ini ada Monev Dana Desa Kemendesa.go.id. Ini harus berulang-ulang, rumah kita itu ada di sana. Dan ini pun harus diperlihatkan kepada desa, kepada supradesa, yaitu kalau di kecamatan ya di wilayah kita perkenalkan kepada beliau, Binwas, kepada camat, desa, kepada kasih. Ini loh alat kami Monev Dana Desa gitu. Jadi
beliau itu akan paham, oh ternyata ini loh yang dilakukan oleh para tenaga penembrosan oleh Kemendes, bagaimana caranya dari mulai proses pendataan, perencanaan, bahwa pelaksanaan dan pelaporan ternyata masuk di Monev DD. Nah, itu harus dijelaskan, diperlihatkan hal-hal terjadi. Berikutnya apa yang dilakukan? Yaitu persiapkan template. Template-nya itu adalah satu template APBD, yaitu anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Kedua adalah template Monev APBD. Dan terakhir adalah template tagging. Nah, ini sebetulnya adalah kalau saya itu ya rekan-rekan kerabat sama desa, baik yang di YouTube ataupun di Zoom, itu kadang-kadang itu apa sih ya yang memudahkan saya biar menjelaskan dengan enak gitu kepada desa, kepada menti saya, dan kepada rekan kolega saya, biar hal-hal yang teknis tadi dibawa ke manual. Nah, makanya seperti maka ada 3 template-nya APBDes, Monev, dan tagging. Untuk template-nya APBDes, nah ini kan, ini ada template di dalam APBDes itu ada menu pendapatan, ada menu belanja, ada menu pembiayaan. Jadi mohon maaf saya tarik ke belakang karena memang APBD isinya seperti ini. Ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Dan bagi rekan-rekan ataupun kerabat sama desa yang berbasic akuntansi itu udah hafal kayak gitu. Tapi kalau bagi yang belum, karena kan maaf aja saudara kita yang menti itu PLD itu banyak juga yang tidak paham dengan hal ini. Makanya saya buatkan lebih sederhana gitu. Begitu juga rekan-rekan kita yang pendamping di kecamatan ataupun di tingkat jenjang yang lebih di atas. Sehingga di sini template ini diambil dari mana? Ya dari dashboard. Nah, seperti apa sih template-nya APBDes? Nah, nanti akan kita lihat itu ya. Ini adalah APBDes yang kita ambil gitu ya. Ini sudah tersedia ini di dalam Monev DD Kemendesa.go.id pada menu APBDes gitu. Ini pun harus harus dibaca, harus jelas gitu. Jangan kalau kayak gini gimana ya caranya biar nol, terus kodenya gimana, ini harus dipahami yang kode 1, 2, ABC, ABCD gitu. Jangan langsung cemplung nanti bodoh-bodohnya kebingungan nanya lagi gitu. Dan kita mulai mengedukasi diri agar apa? Agar peningkatan terhadap diri kita setiap saat kita menghadapi sebuah perubahan, kita cepat beradaptasi. Kenapa? Jadinya kalau kita sebagai tenaga profesional ya memang cepat adaptasi gitu ya. Nah, di dalam template ini sama terima kasih Kemendes telah mempermudah kami para pendamping ini sudah ada. Nah, bedanya kalau di kami itu kan oke lah ya, Provinsi Jawa Tengah Banyumas gitu ya. Ini adalah kode desa itu ya. Kalau di kami kan Jawa Tengah itu 3302 itu adalah kabupaten, 22 ini adalah kode kecamatan. Kecamatan itu namanya 22 agak paling akhir berarti ya gitu. Ada 23, kami nomor 22 tapi nggak apa-apa. Yang penting di area lebih di depan itu. Nah, terus 7 ini adalah kode desa. Ini adalah Desa Karangtengah itu nomor 7. Ini sudah mulai jangan dianggap itu gampang, itu udah ada di dalam sistem nanti juga keluar sendiri. Nggak boleh seperti itu. Kita mencoba untuk mengerti gitu ya. Apa sih yang sudah ada di situ? Jangan nanti kadang-kadang ini akan beririsan nantinya. Itu satu di IDM itu kan ada kode desa gitu ya, di APBD juga ada kode desa. Jangan sampai tertukar, kita harus tahu karena kode ID desa ini adalah yang mengeluarkan adalah Kemendagri gitu.
Terus berikutnya adalah nama desa ini udah keluar gitu ya. Nah, taruh tengah, nah, di sini yang bisa kita lihat tadi disampaikan di depan, template itu ada pendapatan ini. Nah, seperti itu pendapatan. Nah, ini pendapatan harus hafal ya. Ada pendapatan asli desa (PAD). Yang kedua adalah pendapatan transfer gitu kan. Itu yang transfer itu ada desa bagi dari hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten, dengan kota atau PBH jika kami misalnya gitu. Dulu misalnya BHPRD waktu masih manual. Berikut ada alokasi dana desa ADD, jangan sampai ketukar lagi ya. Nggak sama ADD sama DD, walaupun satu DD dana desa, yang kedua adalah alokasi dana desa. Tapi saya tidak akan bicarakan definisi itu. Berikutnya adalah bantuan keuangan provinsi (BKP). Nah, yang kelima adalah bantuan keuangan kabupaten kota (BKK). Dan terakhir adalah pendapatan lain-lain. Gitu ya. Makanya kerja di sini, ini kan. 43 pendapatan lain, 41 pendapatan asli. Nah dari sini yang 42 itu adalah sebetulnya ada di kami itu adalah pendapatan transfer terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus dipahami bareng-bareng. Jangan sampai kita sebagai pendamping, tenaga pendamping dari PLT, PD, TA gitu ya, dari kabupaten sampai dengan Manas itu harus paham tentang kode-kode itu. Berikutnya adalah nanti di belanja. Nah, belanja itu nanti ada 5 bidang. Ini saya contohin aja gitu ya. Ada bidang 1, bidang pemerintahan desa, bidang 2 pembangunan, bidang 3 itu adalah pembinaan, bidang 4 ada pemberdayaan, dan terakhir ada bidang 5 yaitu keadaan darurat, bencana, dan keadaan mendesak. Jangan sampai ya kalau ditanya misalnya bidang 1 itu apa gitu, harus ngerti juga gitu kan. Terus selanjutnya yang di bawah itu ada template nih, yaitu tentang pembiayaan. Nah, di dalam pembiayaan sendiri itu ada 2, yaitu ya pendapatan sama pendapatan pembiayaan sama pengeluaran pembiayaan. Nah, masing-masing itu berbeda. Kalau yang di pendapatan yang masuk itu kodenya itu ada di 61 gitu. Kalau yang keluar nantinya itu adalah 662. Ini harus ngerti. Di sini nanti akan ada bicara, ada surplus defisit itu ya. Ada silpa itu ada yang silpanya I-nya besar, ada I-nya kecil, itu kan berbeda lagi. Jadi hal itu akan dibahas sendiri. Nah, selanjutnya template ini sudah paham gitu ya. Nah, di sini template-nya sudah diperlihatkan ya, template-nya belanja. Nah, ini pendapatan, oke, ini belanjanya. Ini aku sedikit saya potong-potong gitu ya. Oke, ini adalah kode-kodenya, kodenya dari depan gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 itu. Ada 7 sel yang disediakan oleh sistem. Berarti kalau saya baca ke situ, ini yang diambil adalah pokok. Kalau misalnya bidang 2 gitu ya, itu kan pembangunan gitu ya. Berarti turunan pertama itu yang diambil, yaitu 3 sel. Jadi nggak usah ikutin yang lebih mudah. Karena seperti itulah sistem yang harus kita. Terus yang ketiga adalah template pendapatannya ini, dan terakhir adalah di pembiayaan. Ini adalah template-nya Monef APBDes. Nah, dari mana kita dapatin template Monef APBDes? Kita masuk di dashboardnya Monef APBDes ya. Ini sudah saya tulis sumbernya di Monef DD, kemudian saya tulis di sini masing-masing ada username, ada password gitu ya. Sehingga jangan sampai kita tidak pernah berkunjung ke sini gitu ya. Apalagi mentor gitu ya. Mentor harus paham isinya. Jangan sampai mentor itu ayo datanya dikumpulin, datanya nanti ini yang belum, ini yang belum. Tapi tidak paham isinya. Ini kan menjadikan komunikasinya kurang bagus gitu. Nah, tentunya ini menjadi hal yang menarik yang membuat kita komunikasinya akan lebih. Nah,
Di menu Moneter Desa ternyata di sini ada beberapa submenu yang ada. Itu ada penyaluran dana desa, APBDes, realisasi kegiatan, COVID-19, penyaluran BLT, padat karya tani desa, BMDA, BTDD. Nggak usah mempermasalahkan ini menunya Mas Prak ini, udah biarin aja. Itu kan kita hanya menggunakan, dan tentunya dalam penggunaan itu oleh beliau di Kemendes juga dituntun itu. Nah, kita bicara di template-nya Moneter Dana Desa untuk APBD. Nah, nanti rekan-rekan kerabat sambal desa ini ada rekapitulasi, ada progres, ada sertifikasi. Misalnya nanti adalah kita mau ngambil, nah ini kebetulan di tempat saya itu kurang 4 desa yang belum naik. Nah ini adalah kalau ini udah naik, nah ini kan belum naik. Nah, makanya nanti di sini diambil. Oke, selanjutnya adalah template gitu ya. Template tagging. Nah ini yang mungkin kerabat sama desa yang sangat dinantikan sekali biar berbagi. Nah di dalam tagging di Moneter Desa, ini ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Satu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam tagging APBD. Satu, kegiatan PKTD garis miring Sarpas non Sarpas ya, NN itu non PKTD ataupun non Sarpas. Nah, pertama adalah PKTD ekonomi produktif. Ini harus dipahami bareng-bareng. Jangan sampai nanya gitu. Kalau ini apa taggingnya? Oh PKTD produktif. Oh ini infra gitu. Kita nggak boleh terus menerus seperti itu. Kita harus memahami gitu ya. PKTD paling produktif itu adalah contoh itu adalah kegiatan penataan dan revitalisasi desa wisata. Ini kan udah karena di dalamnya ini nanti akan ada sebuah kegiatan yang bisa di PKTD-kan, dan di situ menghasilkan outcome-nya nanti akan ada perubahan, penambahan pendapatan, di mana masyarakat di sekelilingnya yang kena imbasnya, impaknya itu mungkin akan tumbuh UMKM kecil lainnya. Yang kedua adalah kegiatan ketahanan pangan. Nah, contohnya itu adalah pemanfaatan lahan-lahan yang kosong untuk ziarah. Sehingga tadi di awal saya sampaikan pada setiap tagging kita tetap koordinasi dengan pemerintah desa, sebetulnya isinya itu apa gitu. Sehingga pada saat kita dulu memfasilitasi dalam perencanaan itu akan berlanjut ke situ. Nah, yang kedua adalah PKTD infrastruktur produktif. Nah, itu adalah infrastruktur wisata desa atau untuk desa wisata. Ini beda ya, wisata desa sama desa wisata. Wisata desa adalah wisata di milik desa. Kalau desa wisata ini pasti mempunyai hal-hal yang lebih khusus gitu ya, di mana desa itu disebut menjadi desa wisata. Kedua, infrastruktur ketahanan pangan. Nah, yang C adalah Sarpas non PKTD. Ini sarana-prasarana kebutuhan untuk layanan masyarakat, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan terakhir itu non Sarpas non PKTD. Ini biasanya adalah sama seperti tadi yang non PKTD tapi yang Sarpas. Karena prasarana kebutuhan untuk layanan masyarakat, layanan kesehatan, layanan pendidikan. Berikutnya adalah yang kedua, prioritas penggunaan dana desa. Karena penggunaan dana desa kan yang seperti yang telah kita pahami bersama-sama, ini adalah penggunaannya di setiap tahun itu diatur dengan peraturan Menteri Desa, PDDT, itu berbentuk Permen Desa. Nah, kalau untuk tahun 2003 itu adalah Permen Desa nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa. Di dalamnya itu ada di dalam tagging itu ada 4 itu ya.
pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan. Tapi kalau di Permendik 8 itu hanya ada 3 kan. Karena ini ke tagging, itu kan taggingnya sekarang kan keseluruhan seluruh kegiatan bersumber dana yang ada di Permendik 3 oleh Kemendes gitu ya, diberikan pilihan lainnya. Nah, lainnya ini pun ada ketentuannya, yaitu tidak boleh melebihi 16% dari seluruh tagging dari APBD dari terhadap desa yang dimaksud tempatnya. Misalnya tempat-tempat itu adalah desa X gitu ya. Nah, desa X itu ternyata APBD-nya itu total taggingnya ada 10 ada 20 lah gitu. Nah, itu jangan melebihi yang lainnya itu 16%. Kenapa? Kalau kamu jadi aneh gitu kan. Kok 16% gitu. Nah, ini kan kalau orang itu perencanaannya nggak matang. Nah, selanjutnya untuk yang APBD prioritas pembangunan desa yang hal yang lebih khusus gitu ya. Tadi kan sebetulnya kan pakai Permendes itu kan. Tetapi ini lagi-lagi kita dimudahkan gitu oleh kemarin disampaikan oleh beliau Pak Kaban ataupun di menu DRP kita itu ada dari Satwapres yang memberikan tagging khusus terhadap penanganan stunting. Yang ini yang tidak boleh kita menghindar seperti yang disampaikan tadi pagi pada saat ada sebuah pertanyaan tentang tagging gitu ya. Tagging ini nggak usah dihindari. Oh, ternyata untuk contoh bidang pendidikan, penyelenggaraan PAUD ini kan kayaknya lebih domain ke honorarium dan sarana lainnya. Ini kodenya 02, 01, udah ini taggingnya udah tagging stunting gitu. Udah nggak usah dengan cara lain. Nah, ini yang makanya kami sangat hati-hati sekali, terutama adalah mana sih yang jadi program pemerintah yang menjadi perwujudan secara teknis belajar di desa. Ini sudah ada pendidikan, kesehatan, itu ya. Terakhir adalah di bidang kawasan pemukiman. Karena kita tahu bersama bahwa dalam penanganan stunting dan PKH itu ada 2 intervensi sensitif sama spesifik. Kalau sensitif satu program-program gitu ya. Kalau spesifik adalah langsung ke penerima manfaat gitu ya. Saya termasuk adalah penerima manfaat dari intervensi spesifik dari penanganan stunting, yaitu rumah saya ternyata nggak punya jamban. Nah, maka saya diberi jamban melalui sebuah kegiatan di bidang tentang misalnya di sini berarti yang ketiga, contohnya mungkin di pemeliharaan fasilitas jamban umum atau MCK dan lain-lain gitu. Terus misalnya ternyata saya bagian bermanfaat nggak punya sambungan air bersih gitu, ataupun kita sudah punya tetapi kurang higienis, maka bisa kalau nanti desa ternyata itu ada kegiatan pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga, yaitu pipanisasi, terus itu nempel 02, 04, 04 berarti itu adalah stunting. Oke, dilanjut. Nah, di sini selanjutnya adalah tagging yang terakhir, yaitu capaian SDGs desa. Di sini disampaikan oleh beliau Pak Ivan itu harus melihat hasil rekomendasi kegiatan yang bersumber dari sistem informasi desa, yaitu SID Kemendesa .go.id. Nah, jangan kadang-kadang kan ada pertanyaan gimana, terus saya ingin masuk ke SDG lah, kita mau masuk ke sana mau ngapain gitu. Nah, itu kan haknya admin desa.
Kita ketahui bahwa admin desa itu dalam proses pemutahiran data SDGs, beliaulah yang akan memutakhirkan, mengedit lah gampangannya kayak gitu. Kalau ada data yang baru ya yang ngasupkan gitu ya, memasukkan itu ya para. Oke, nanti ini gampang ya kalian ini. Selanjutnya adalah ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendukung pencapaian SDGs. Ini yang tadi harus sampaikan di awal, Mbak. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Itu kalau nanti berarti di sini taggingnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan. Jadi kalau Mbak yang sudah mulai sertifikasi pasti SDGs-nya udah lebih paham itu kan. Nah, apalagi kalau sekarang kan ada pelaporan triwulan itu ya untuk kolega kita di atas TAPM itu kan ada pelaporan kelembagaan setiap 3 bulan. Itu salah satu pelaporannya adalah tentang capaian SDGs desa. Nah, ini kalau kitanya men-taggingnya salah gitu ya, otomatis nanti warna dari sebuah pelaporan dari satu kabupaten itu menjadi ya kayak abu-abu lah kayak gitu ya, kurang ngejreng lah kalau bahasanya orang-orang sekarang lah kayak gitu ya. Ini tipe-tipe desa. Tipe-tipe desa itu desa tanpa kemiskinan kelaparan, desa tanpa kemiskinan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata. Jadi kita kalau khususnya para tenaga pendamping profesional itu sudah mulai kita membiasakan dan seluruh gerak kita, Pak gestur kita itu adalah gesturnya SDGs desa. Oh iya Pak, kalau mau kayak gini berarti masuknya Bapak adalah ke SDGs sekian. Nah, indikatornya ini gitu. Oh berarti Bapak ingin mewujudkan ke desa ekonomi tumbuh merata. Apa sih yang harus dilakukan oleh tenaga pendamping profesional dalam proses mengedukasi, memfasilitasi. Nah, otomatis pertama adalah pertumbuhan ekonomi desa merata. Di dalamnya indikatornya kita buka. Harus tahu. 9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. SDGs ke-10, desa tanpa kesenjangan. Jadi indeks Gininya itu semakin kecil. Kalau gede itu sampai 21 repot juga, nanti ada kayak sama miskin itu benar-benar terjadi lagunya gitu kan. Yang ke-12 SDGs kedua adalah konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Nah, tipe desa yang ketiga adalah desa peduli kesehatan. Itu ada 3 capaian SDGs-nya. Itu desa sejahtera, desa layak air bersih, desa sanitasi, dan kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Sebetulnya tipe-tipe desa ini sebetulnya saling terkait. Gitu. Untuk mewujudkan desa sehat gitu ya. Berarti desa itu 3-tiganya SDGs-nya capaiannya harus dipenuhi gitu. Nggak boleh ada satupun yang tertinggal. Desa sehat dan sejahtera, desa layak air bersih, dan sanitasi, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Ini urutannya, jadi kenapa sih nggak ditaruh nomor 6 dulu? Maksudnya nggak bisa. Ini karena untuk mencapai ke sana, berarti biasanya harus sejahtera. Nah, untuk mencapai situ apa yang harus dipenuhi? Oh, ternyata layak air bersih dan sanitasi. Terakhir menjadi kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Oke, selanjutnya yang keempat adalah tipe desa peduli lingkungan, yaitu desa berenergi bersih dan terbarukan. Ini rata-rata itu di atas 99% itu tipe-tipe capaian SDGs yang ke-7. Desa tanggap perubahan iklim 13. 14 desa peduli lingkungan laut. 15 desa peduli lingkungan darat. Yang kelima desa peduli pendidikan. Ini tinggal ini pendidikan desa yang berkualitas. Ini di sini adalah yang sering digembar-gemborkan itu adalah tentang wajib belajar 13 tahun. Terus yang F adalah desa ramah perempuan.
bagi keterlibatan perubahan desa. Itu memang di mana-mana desa perempuan selalu dimanjakan gitu. Nah, di nomor satu kan, karena kita tahu adalah tiang negara ya wanita gitu. Nah, makanya di sini tersendiri desa ramah perempuan, keterlibatan perubahan desa. Jadi sampainya di satu. Desa berjejaring, kemitraan untuk wanita. Jadi kadang-kadang yang 17 yang sering kita temui adalah memang kesulitan atau ada sebuah kendala gitu, kesulitan juga ya. Sebuah tantangan bagi kita adalah bagaimana kita menjejaringkan desa secara kelembagaan ataupun potensi yang ada di desa itu sendiri ataupun pelaku-pelaku yang ada di desa itu kita kanalkan, kita sambungkan dengan kita mengetahui apa yang mereka menjadi sebuah kendala sehingga kemajuan desa itu tidak signifikan, tidak progres setiap tahunnya. Masa setiap tahun misalnya dari desa dikasih 1 miliar kok desanya ajek gitu aja bangunnya itu aja gitu ya. Yang untuk inovasi yang lain apa gitu. Karena apa? Bagian kita tenaga pendidik perusahaan adalah harus berani mempublikasikan apa yang menjadi potret kerjaan kita gitu. Sehingga apa? Di situ nanti kemitraan untuk pembangunan desa itu akan hadir, akan datang gitu. Oh, kita kemarin ada orang desa itu ada di sebuah video, ada di sebuah news gitu ya. Oh, ternyata dia seperti ini. Oh, coba nih kita masuk ke sana, kita menawarkan sebuah program ke pihak ketiga, baik itu perguruan tinggi, baik itu kelompok masyarakat, baik itu filantropi, sehingga terbentuklah kemitraan yang kita kenal dengan adanya sebuah perjanjian kerjasama MOU gitu ya. Nah, terakhir adalah desa tanggap budaya, yaitu desa damai berkeadilan, dan terakhir lembaga desa dinamika budaya desa Afrika. Seluruh capaian di sini harus hafal. Kalau bahasanya Pak Kapten itu kalau hal yang sesuatu dengan miskin berarti capaian desa yang satu. Gitu. Nah, kalau yang hal yang 8 ya kaitannya dengan dikit-dikit ini lah ya ketahanan pangan lah gampangnya gitu. Masalah pangan gitu ya. Selanjutnya ini adalah tagging yang saya buat dan saya ikhtiar mengikuti apa yang menjadi garis kebijakan apa yang tadi disampaikan di depan gitu ya. Nah, ini ada mulai nama, nomor, kode gitu ya, nama, bidang, subbidang dan kegiatan. Tadi PKTD, sarpat, non sarpat PKTD, non sarpat bla terus model untuk prioritas pemuda desa itu dari tadi yang dari program ekonomi, terus mulai nasional, terus terakhir tadi ada mitigasi dan terakhir ada lain. Terakhir ada yang mendukung SDGs 1 sampai dengan 18. Ini nanti saya perlihatkan ini kan kalau di papan agak-agak ini ya agak-agak namanya buram kita bukakan. Nah ini adalah tagging-taggingnya ini sampai dengan bidang kelima gitu ya. Oke. Nah itu sampai harus terakhir harus bisa men-tagging. Nah, contoh kayak yang di sini nanti saya jelaskan pada dua tagging nanti itu coba pilihan gitu ya. Nah inilah tata caranya tagging di APBDes gitu ya. Nah, terima kasih. Makanya sebelum ini saya izinkan bagi saya untuk men-taggingkan yang baru. Terlihat ya, Mbak Dev ya? Oke, nah ini adalah tagging yang saya buat gitu ya. Bentar. Nah, ini di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini belanja yang pertama itu penyelenggaraan belanja sitak, tunjangan dan operasional pemerintahan desa. Di kami itu
ada kode-kode belanjanya dari 001 sampai dengan 00190, dan tadi disampaikan oleh Pak Gaban gitu ya, ada yang 90 ke sini adalah biasanya adalah ada di subbidang subbidang kelautan dan perikanan. Ini PKTD ekonomi produktif atau Sarpas PKTD, ada yang non Sarpas non PKTD, ada Sarpas non PKTD. Jadi pilihan-pilihan seperti ini adalah tadi saya sampaikan harus dikoordinasikan dengan pemerintah desa, sehingga dalam pelaksanaannya ini adalah jelas apakah menggunakan PKTD atau non PKTD, Sarpas non Sarpas. Tapi dalam ini adalah untuk PKTD ekonomi produktif. Nah, selanjutnya adalah subbidang pertanian dan peternakan. Kalau udah ke ajar sendiri ya sampai itu nggak bisa tanpa laparan. Ya, dalam rangka permennya adalah ketahanan pangan. Subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa. Ini adalah dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia, itu peningkatan kapasitas seluruh desa Jaming Berkeadilan. Selanjutnya adalah untuk bidang usaha mikro, kecil dan menengah. Ini adalah ke-8 pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Kalau yang subbidang pemberdayaan perempuan, ini isinya apa saja? Tapi ini adalah maksudnya keterlibatan perempuan desa. Subbidang penanaman modal, ini ada pembentukan BUMDes, berarti adalah pemulihan ekonomi nasional yaitu di BUMDesa. Ada di sini ada capaiannya ke pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Terus pemeliharaan, ada subbidang perdagangan dan perindustrian yaitu pemeliharaan pasar desa, kios milik desa. Nilainya adalah ketersediaan panganan, pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Dan paling akhir adalah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Ini ada 3, yaitu kegiatan penanggulangan bencana, penanganan keadaan darurat, penanganan keadaan mendesak. Nah, kalau yang di bidang penanggulangan bencana dan mendesak adalah permennya adalah 13, yaitu mitigasi dan penanganan bencana alam. Tapi kalau yang keadaan mendesak yaitu BLT, itu adalah penanganan bencana non alam, yaitu dalam mendukung aktivitas kita tanpa kemungkinan. Kalau yang penanggulangan bencana sama darurat adalah desa tanggap perubahan iklim. Dan itu Mbak Tias yang baru kita sampai ke tagging. Insya Allah dengan memahami tagging belanja di APBDes ini, maka tinggal bahasanya orang kalau saya itu ngasupkan gitu ya, memasukkan, oh iya kalau penanganan keadaan mendesak ini adalah non Sarpas non PKTD, bentuknya misalnya itu adalah pemberian BLT gitu ya. Berarti di sini adalah mitigasi dan penanganan bencana non alam. Terus sebelahnya desa tanpa kemiskinan. Terima kasih Mbak Tias. Tidak terasa sudah pukul 7 sampai pukul 17 tapi 11, dan ini belum pada posisi bagaimana saya sebetulnya ingin mempraktekkan untuk men-tagging, tapi jika ini menjadi bagian yang sudah cukup, berarti tagging ke sistemnya tidak usah dipraktekkan, tinggal nanti materi itu persilakan untuk bisa dibagi ke rekan-rekan kerabat ataupun teman-teman sambal desa. Dan sekali lagi atas kekurangan diri saya dalam men-tagging, itu bagian dari rekan-rekan sambal desa untuk lebih menyempurnakan atau untuk lebih membetulkan. Karena apa? Tidaklah mungkin tidak ada sumber koreksi. Itu saja Mbak Tias yang bisa saya sampaikan di sore hari ini.
Dan saya yakin dengan tagging tadi cukup bagi teman-teman khususnya pemerintah desa dan tenaga pendamping profesional itu dalam pendampingan katanya tagging di APBD itu jelas, karena kita ketahui bahwa di dalam proses perencanaan pembangunan berkelanjutan dari mulai ada pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan itu sifatnya adalah harus ada output, outcome dan impactnya itu harus berjalan seiring secara sistematis dan masif hingga di tahun 2030 sampai institusinya itu jelas, oh ternyata desa A itu tipe desanya ini, desa ini tipe desanya ini. Jadi kalau bicara apa sih yang membedakan desa A sama desa B, kan sama-sama di desa gitu. Dan desanya pun sama 1 miliar, kok beda? Iya beda, karena apa? Di situ ada sebuah kearifan lokal di mana di situ akan ketemu, oh ternyata desa ini adalah desa tanpa kemiskinan kelaparan dan seterusnya. Begitu Mbak Des, apa kekurangan dan keterbatasan apa yang saya miliki, saya mohon maaf. Dan satu hal, silahkan dikoreksi dan berikan hal yang terbaik buat desa. Terima kasih Mbak Des. Iya, terima kasih banyak Kang Iman, luar biasa. Jadi teman-teman, materinya Kang Iman nanti akan kita share di grupnya Sambal Desa. Teman-teman bisa mendapatkan di sana. Banyak pertanyaan Kang Iman keterkaitan dengan tagging yang dibutuhkan oleh teman-teman, parameter yang dibutuhkan teman-teman sebagai acuan untuk menginput di APBD Monef Dana Desa. Tapi dengan adanya materinya Kang Iman sore hari ini sangat membantu sekali untuk kita waktu mengisi tagging yang ada di APBD. Jadi ada 3 poin utama yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah keterkaitan dengan teman-teman harus hafal betul keterkaitan dengan menu yang ada di Monef Dana Desa. Jangan sampai salah masuk antara infrastruktur dengan PKTD ekonomi produktif. Misalnya sama-sama infrastrukturnya tapi kita salah masuk dalam menu di Monef DD. Kemudian yang kedua, kita harus paham dan hafal keterkaitan dengan prioritas dana desa. Karena nanti di setiap kode rekening yang berhubungan dengan dana desa, kita akan menginput taggingnya prioritas dana desa. Dan yang terakhir adalah setiap kegiatan yang ada di APBDes itu mendukung SDGs keberapa. Dan ilmunya sore hari ini Kang Iman sangat membantu kita untuk kita mengisi tagging di APBDes. Kang Iman kalau boleh meminta, karena ini banyak yang japri ke saya, hari Senin mau ada praktek untuk input tagging di APBDes dalam aplikasi Monef Dana Desa. Kang Iman siap? Siap. Oke, hari Senin kita berjumpa kembali teman-teman. Kita akan belajar bersama untuk menginput tagging di APBDes dalam aplikasi Monef Dana Desa. Yang perlu disiapkan teman-teman adalah siapkan laptop masing-masing, nanti akan dipandu oleh Kang Iman. Kita akan input bareng-bareng dan kita lihat nanti pergerakannya. Pasti Kementerian Desa akan takjub karena progres untuk input APBDes dalam Monef DD semakin pesat. Terima kasih banyak Kang Iman, luar biasa mewakili teman-teman yang ada di forum Sambal Desa baik di Zoom maupun di YouTube. Kami mengucapkan terima kasih. Kita tunggu ilmunya di hari Senin ya Kang, sehat selalu. Ya. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mohon maaf kita molor karena memang materi ini satu paket, tidak bisa kita putus. Nanti akan berlanjut di hari Senin, kita akan bertemu di hari Senin. Selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa minggu depan di hari Senin di tanggal 4 ya. Kita akan belajar bersama untuk input tagging APBDes dalam aplikasi Monef Dana Desa. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.